Baru-baru ini Honda ngerilis Scoopy baru ya, yang new-nya tahun 2025. Jadi di video kali ini gue mau bahas soal Scoopy baru yang baru banget kemarin-kemarin nih dirilis di Indonesia kayak gitu. Dan ini udah masuk generasi ke-6 dari Honda Scoopy gitu. Dari awal tahun 2010 kalau nggak salah ya sampai sekarang itu udah 6 generasi berubah-ubah bodinya dan sampai sekarang yang terbaru ini, dan gue mau bahas di video ini. Jadi seperti yang kalian tahu, kemarin-kemarin itu rame ya, jadi Scoopy baru tuh udah rilis, dan kalau nggak salah sekarang ini udah bisa dipesan ya dari Honda kayak gitu. Tapi gue mau notice di bagian bodinya. Jadi di video kali ini gue mau review dari tampilannya aja, tampilan Honda Scoopy tersebut gitu. Karena ada banyak yang menggelitik buat gue gitu setelah gue lihat review-review dari motovlogger atau reviewer motor gitu ya. Banyak banget yang udah review dan di video-videonya itu udah dijelasin detail. Nah, di sini gue mau bahas plus minusnya dari desain yang ada di Scoopy baru ini. Khususnya gue mau bahas itu yang benar-benar kelihatan, dan ini nih bikin beda dari motor Scoopy ini tuh cuman di bagian stangnya gitu. Karena di bagian bodi yang lain tuh menurut gue masih lumayan, ya masih sosok mirip lah kayak Scoopy sebelumnya gitu. Tapi di bagian stangnya ini udah bener-bener ngerubah banget aura dari Honda Scoopy terbaru ini gitu. Karena yang kalian tahu, Scoopy itu dari awal sampai sebelum yang ini rilis ya, itu stangnya ke expose ya, kelihatan kan. Dia bahannya chrome kayak gitu. Dan kalau yang sekarang tuh dia ketutup cover kayak Beat ya, jadi kayak model Honda Beat atau motor-motor yang lain. Dan menurut gue pribadi, ini menurut gue pribadi ya, ini nih agak ngurangin kesan Scoopy-nya. Karena aura Scoopy itu dari dulu udah kental banget dengan stang yang ke expose, kelihatan kayak gitu, nggak yang ketutupan sama body. Dan ini juga jadi pertanyaan gue lihat di kolom-kolom komentar orang ya, yang di video-video yang video review gitu. Terus gue lihat di kolom komentarnya di YouTube, rata-rata orang pada mempertanyakan lah soal kualitas dari stangnya, dari parts-parts lain yang diganti gitu. Apakah Honda dengan menutup si stangnya itu ngeganti stangnya dengan stang yang bahan besi biasa tanpa stainless kayak gitu ya, tanpa chrome kayak gitu. Itu juga jadi pertanyaan orang-orang, karena yang gue tahu Honda nih ngerilis Scoopy harganya tuh nggak berubah, jadi harganya masih tetap sama dengan harga Scoopy yang sebelumnya gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat cost produksinya, mungkin dengan body yang lebih lebar di bagian stang itu cukup costly lah, jadi nambah biaya gitu. Tapi pasti ada yang dikurangin di parts-parts yang lainnya kayak gitu. Dan ini cukup dipertanyakan sama banyak orang kayak gitu. Tapi ya menurut gue pribadi agak disayangkan dengan desain yang sekarang itu, dengan model stang yang tertutup ya. Itu tuh bener-bener menurut gue ngurangin nilai atau ngurangin aura Scoopy-nya gitu. Padahal Scoopy itu identik banget dengan stang yang expose kayak gitu. Dan ya emang lebih Scoopy banget kalau misalkan stangnya tuh kelihatan gitu ya. Ya kelihatan dari Scoopy karbu, Scoopy injeksi yang awal sampai yang terbaru sebelum ini juga kan stangnya kebuka gitu. Terus gue mau bahas dari desain yang lainnya gitu. Desain yang lain sih menurut gue nggak ada masalah ya, karena memang desainnya itu bodi depan dan sampai ke belakang itu semuanya masih Scoopy banget lah. Apalagi yang bagian belakang itu benar-benar kalau kalau gue lihat itu sama aja gitu kayak Scoopy sebelumnya, cuman ada kayak garnish-garnishnya lagi gitu ya. Dan yang depannya itu gua juga seneng ngelihat dari desain lampunya. Jadi lampunya itu dia pakai LED-nya udah agak beda dari yang sebelumnya, gue lupa apa namanya. Jadi kayak ada 3 titik itu, yang 2 itu buat lampu pendek, lampu dekat ya, yang tengahnya itu buat lampu jauh gitu. Dan ada DRL lingkarannya gitu, dan ada tulisan Scoopy-nya di atas. Itu cukup ganteng menurut gua. Dan yang berubah juga, dan ini gua agak kurang sreg sebenarnya, dari desain velgnya. Karena velgnya menurut gua terlalu kurang modern menurut gua pribadi ya. Ini lagi-lagi menurut gua pribadi kurang modern, karena kalau kalian bisa lihat ini desain velgnya itu mirip dengan
Vespa LX125 kalau bisa kalian tahu ya. Kalau kalian tahu kayak gitu, itu palangnya persis 5 gitu, tapi lurus-lurus itu persis. Kalian bisa lihat, nanti gue lihat video fotonya gitu. Tapi ya nggak ada masalah lah ya. Yang penting sih kekuatannya, dan kalau misalkan soal bagus atau enggak itu selera lah kayak gitu. Dan ini gue masuk ke bagian yang paling banyak diomongin sama orang-orang, terutama itu di bagian, ya betul, behel. Nah, ini sangat disayangkan menurut gue, behelnya tuh diganti dengan bahan plastik. Kan dari dulu itu Honda Scoopy itu nggak pernah pakai behel bahan plastik kayak gitu. Dan khusus di Scoopy ini bahannya tuh pakai yang plastik. Walaupun klaim dari pihak Hondanya, mereka bilang kalau walaupun ini pakai bahan plastik, ini durabilitasnya tetap kuat gitu. Tapi gue sih tetap ngeraguin ya, namanya plastik sama besi ya, ya lo juga tahu mana yang lebih kuat gitu. Ya mudah-mudahan kita lihat aja nanti ke depannya apakah ada komplain dari user-user Scoopy yang beli ini Scoopy baru, apakah ada komplain atau enggak gitu. Jadi kan kita nggak tahu ya, karena ini motor baru rilis, jadi kita nggak bisa nilai ini motor behelnya beneran kuat atau enggak gitu. Mudah-mudahan sih kuat gitu. Ya klaimnya sih bilangnya untuk nurunin dari Honda ya, dari Honda tuh ngeklaimnya kalau si behel ini diturunin, jadi dia bisa nurunin bobot berat dari si motornya gitu. Kalau gue sih asumsi gue bukan nurunin berat, tapi nurunin cost produksinya gitu, biar jadi lebih murah gitu, dan ya produksi masalahnya jadi lebih nggak terlalu besar biayanya, jadi ngemudahin dari produksinya kayak gitu. Ya itu asumsi gue, balik lagi kayak gitu ya. Ya tapi overall dari desain semuanya menurut gue sih ya ini motor bener-bener fresh banget desainnya, karena Honda berani banget gitu ya ngerubah total desain dari Honda Scoopy ini. Menurut gue sih cuman dari stang aja itu udah kelihatan banget kalau nih motor udah bener-bener berubah dan fresh daripada yang sebelum-sebelumnya. Walaupun aura Scoopy-nya agak berkurang gitu ya, tapi ya ini pilihan Honda untuk memunculkan desain baru gitu, yang mana bikin desain Honda Scoopy ini jadi jauh lebih fresh dan beda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya kalau dari sisi mesin dan lain-lain sih ini motor plek-ketiplek nggak berubah ya, desain performa mesin, jadi cc dan lain-lain juga mesinnya masih sama dengan basis yang sebelumnya. Jadi gua nggak bisa komentar atau review soal mesinnya, karena ya udah banyak lah ya yang review soal mesin Honda ini gitu. Kodenya masih K0J kalau nggak salah. Jadi ya gitu. Ya mungkin gitu aja review singkat dari gua soal Scoopy New ini. Menurut kalian gimana? Kalian tertarik nggak beli motor Honda Scoopy ini? Karena menurut gua range harganya murah ya, sekitar 22-23 jutaan. Jadi ada dua tipe. Yang pertama itu yang tipe standar, dia pakai kunci. Yang satunya itu yang tipe smart ya, dia pakai kunci remote gitu. Dan itu menurut gua harganya terjangkau ya. Untuk kisaran motor baru lumayan terjangkau lah, nggak terlalu mahal banget. Dan motor ini konsumsi bahan bakarnya sangat irit gitu ya. Jadi cocok banget buat harian gitu. Oke, mungkin gitu aja videonya. Terima kasih.